Bab 5, Kejeniusannya yang terus bersinar. Laboratorium pribadi Rangga Wiratama adalah cerminan sempurna dari pikirannya yang cerdas. Setiap sudut ruangan itu penuh dengan alat-alat canggih, papan tulis digital penuh dengan persamaan rumit, dan meja kerja yang dipenuhi prototip teknologi futuristik. Namun, di tengah semua itu, sebuah buku sejarah kuno tergeletak di samping laptopnya. Buku itu adalah simbol dari obsesi Rangga pada masa lalu, terutama kejayaan Majapahit. Rangga selalu merasa bahwa kecerdasannya adalah anugerah sekaligus kutukan. Ia mampu memecahkan masalah yang kompleks dengan mudah, tetapi seringkali merasa bahwa dunia tidak cukup cepat untuk mengejar pikirannya. Kesehariannya dihabiskan dengan berpindah dari satu proyek ke proyek lain, mencoba menjembatani dunia modern dengan warisan masa lalu. Kehidupan yang terstruktur, tapi sapi. Sebagai anak tunggal dari keluarga kaya raya, kehidupan Rangga tampak sempurna di mata orang lain. Ayahnya, Wirawan Putra, adalah sosok yang keras dan ambisius, menginginkan Rangga untuk menjadi penerus yang lebih baik darinya. Sementara itu, ibunya, Larasati, memberikan kelembutan yang menjadi pelipur lara di tengah tekanan yang ia rasakan. Namun, di balik kesempurnaan itu, Rangga merasakan kekosongan. Meskipun ia memiliki segalanya uang, kecerdasan, dan fasilitas, ia sering merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Kehidupannya terasa terstruktur dengan baik, tetapi ia mendambakan kebebasan, sesuatu yang spontan dan tidak terduga. Ketika teman-teman sebayanya menikmati hidup dengan cara mereka sendiri, Rangga lebih sering tenggelam dalam dunia pemikiran dan eksperimen. Ini membuatnya sulit menjalin hubungan yang akrab dengan orang lain. Kadang aku merasa seperti robot, katanya kepada dirinya sendiri suatu malam. Aku tahu banyak hal, tetapi tidak benar-benar merasakan apa itu hidup. Ketertarikan yang mendalam pada sejarah. Sejak kecil, Rangga menunjukkan ketertarikan yang luar biasa pada sejarah, terutama pada Majapahit. Baginya, Majapahit adalah bukti nyata bahwa Nusantara pernah memiliki kejayaan yang luar biasa. Ia sering membayangkan bagaimana rasanya hidup di era tersebut, menjadi bagian dari sistem yang mengatur wilayah yang begitu luas dan kompleks. Di sela-sela eksperimennya dengan teknologi, Rangga sering meluangkan waktu untuk membaca buku sejarah. Ia merasa bahwa memahami masa lalu adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sejarah itu seperti cermin, kata Rangga suatu hari. Kalau kita tahu bagaimana kita sampai di sini, kita bisa melihat kemana kita harus pergi. Namun, ketertarikan Rangga pada sejarah tidak hanya sebatas membaca. Ia juga mencoba menghidupkan kembali elemen-elemen dari masa lalu melalui teknologi. Salah satu proyeknya adalah menciptakan simulasi virtual dari Kerajaan Majapahit, di mana ia bisa mempelajari bagaimana sistem pemerintahan dan militernya bekerja. Proyek rahasia, Portal Waktu. Suatu hari, saat ia sedang mencari inspirasi di perpustakaan keluarganya, Rangga menemukan sebuah manuskrip kuno. Manuskrip itu berbicara tentang legenda gerbang waktu yang konon memungkinkan seseorang untuk melintasi masa lalu dan masa depan. Awalnya, ia menganggap itu hanya mitos. Namun, semakin ia mempelajari manuskrip itu, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita. Manuskrip itu menyebutkan lokasi-lokasi tertentu yang diduga menjadi tempat keberadaan portal tersebut, serta petunjuk tentang cara mengaktifkannya. Rangga mulai mengembangkan teori-teorinya sendiri. Dengan pengetahuan teknologinya, ia mencoba merekonstruksi apa yang mungkin menjadi dasar ilmiah dari legenda itu. Kalau ini benar-benar ada, pikir Rangga, ini akan menjadi penemuan terbesar sepanjang masa. Ia mulai merancang alat-alat yang dapat membantunya mengidentifikasi pola energi atau fenomena yang sesuai dengan deskripsi manuskrip tersebut. Percakapan dengan sahabatnya. Meskipun Rangga tidak memiliki banyak teman, ia memiliki seorang sahabat dekat bernama Ardi. Ardi adalah kebalikan dari Rangga, santai, humoris, dan tidak terlalu memikirkan hal-hal besar. Namun, justru karena perbedaan itu, mereka bisa saling melengkapi. Kamu serius mau cari portal waktu itu? Tanya Ardi sambil tertawa ketika Rangga memberitahunya tentang proyek barunya. Kenapa tidak? Jawab Rangga serius, bayangkan kalau kita bisa melihat langsung bagaimana Majapahit berdiri. Itu akan mengubah cara kita memandang sejarah. Ardi menggelengkan kepala sambil tersenyum. Kamu memang selalu aneh, Rangga, tapi kalau kamu berhasil, aku mau ikut. Percakapan itu membuat Rangga semakin yakin bahwa apa yang ia lakukan adalah hal yang benar.
Meskipun dunia mungkin menganggapnya gila, ia tahu bahwa keinginannya untuk mencari kebenaran adalah sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Langkah awal ke arah yang tak terduga. Bab ini menggambarkan Rangga sebagai seorang pemuda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga penuh dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Ia adalah sosok yang selalu mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup. Namun, ia tidak tahu bahwa pencariannya akan segera membawanya ke petualangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah petualangan yang akan mengubah bukan hanya hidupnya, tetapi juga cara ia memandang dunia dan dirinya sendiri.